mengatakan, wah nggak sanggup rasanya gitu. Dengan hambatan yang ada, bisa jadi kita justru tidak menjadi bangkit. Padahal orang gigih itu ketika memiliki hambatan, ketika memiliki sesuatu yang mungkin saja menjadi rintangan yang sangat besar, justru dia akan lompati. Justru dia mengatakan, inilah tantangan saya yang saat ini saya tunggu-tunggu. Itu orang gigih. Orang gigih itu luar biasa. Jadi kegigihan bagi kita adalah diperlukan. Kegigihan itu hal yang penting lah. Jadi siapapun kita, setelah kita tekun tadi ternyata harus gigih. Tekun saja mungkin juga cukup, tapi kalau dengan gigih artinya akan ada keseimbangan. Ini sudah tekun, kemudian gigih lagi. Nah, orang gigih itu, mitra, kalau kita lihat orang gigih dalam bekerja, itu bisa jadi on time banget. Dia terus dan terus, bahkan dia akan berpikir kalau tidak ada di tempat itu, bisa jadi adalah merupakan sebuah kerugiannya. Bisa jadi merupakan sebuah malapetaka baginya. Jadi inilah hebatnya orang gigih. Jadi milikilah kegigihan. Saya mengatakan yang pertama ketekunan, yang kedua adalah kegigihan. Karena dengan gigih pula kita akan bisa meraih sukses besar kita. Dan dengan kegigihan pula kita menjadi orang yang bertanggung jawab 100%. Ya, tidak setengah-setengah. Dengan gigih itulah kita akan menjadi wow, katanya begitu, menjadi wow banget lah. Ya, jadi harusnya kita adalah orang-orang yang memang betul-betul gigih gitu. Nah, setelah itu mitra, antara tekun dengan gigih. Tapi nyatanya betul setelah kita tekun, kita gigih, kemudian kita handal. Handal itu siap segalanya. Orang yang handal itu orang yang ready banget lah. Kalau gigih kan mengatakan give up malu gitu ya. Mengatakan aku berhenti malu gitu. Nggak pernah melakukan itu. Tapi di mana kalau kita handal itu kita siap segalanya. Baik soft skill, hard skillnya itu kita siap. Nah, dan bekerja dengan baik, namanya apa? Namanya handal kan. Saya sering dengar ucapan-ucapan, saya hanya bisa mengandalkan dia. Ya artinya bahwa karena dia bisa, kemudian dia dihandalkan untuk menjadi tamengnya atas perusahaan kita, atas kesuksesan kita, bisa jadi seperti itu. Maka kehandalan wajib kita miliki. Wah, ini sudah bagus banget ya ketiga-tiganya. Dari mulai ketekunan, kemudian kegigihan, kemudian kehandalan. Handal juga profesional. Orang handal itu profesional banget. Oleh karena tadi yang kita handalkan itu hanya dia loh sebenarnya. Kenapa? Dia yang paling mampu gitu. Jadi profesional banget orangnya ketika kita handal. Maka dari itu mitra, janganlah kita menjadi orang yang tidak handal. Janganlah kita menjadi orang yang hanya biasa gitu, tapi kita betul-betul skillful. Kita memiliki keahlian yang mungkin orang lain tidak miliki, mungkin orang lain tidak sebanding dengan apa yang kita miliki. Gitu. Karena mestinya kita ini berbeda dengan yang lain gitu. Nah, hari ini kita mulai belajar bagaimana kita menciptakan diri kita menjadi orang yang handal. Sehingga orang lain mengatakan, Anda ya handalan saya gitu. Anda handalan aku. Anda adalah orang yang dihandalkan. Mestinya seperti itu. Nah, ini pentingnya kita menjadi orang yang gigih dalam bekerja ketika kita ini adalah handal. Dan di mana-mana kita akan dihormati, di mana-mana kita akan laku. Dan ketika kita diuangkan itu, kita dihormati seperti itu, maka yang ada adalah semangat yang luar biasa. Jadi tidak beban, ya, kecuali ketika kita kerjanya tidak baik, kemudian bos sering marah, kemudian teman-teman gak suka, bisa jadi beban. Tapi ketika kita handal, kita cakap, maka yang ada adalah dirindukan. Nah, dan ketika di kantor bisa jadi menjadi sumber bagi yang lain, menjadi satu titik di mana kita ingin menyelesaikan masalah-masalah yang ada gitu. Nah, inilah kehandalan. Jadi yang ketiga adalah setelah kita tekun, kemudian yang kedua adalah kegigihan, yang ketiga adalah kehandalan atau skillfulness kalau saya katakan begitu. Orang yang memiliki skill yang betul-betul hari ini skillnya itu beda dengan yang lain dan mungkin yang paling dibandingkan yang lain. Dan itu bisa kita miliki. Semua bisa kita miliki karena apa? Kita sungguh punya potensi dahsyat yang bisa mendukung kehandalan kita. Nah, yang keempat mitra, setelah kita tahu yang ketiga handal, ternyata di sini ada kejujuran. Nah, sudah tekun orangnya, sudah gigih orangnya, sudah handal orangnya. Lalu kita perilaku yang baik adalah kejujuran. Orang jujur itu memiliki etika yang sangat tinggi. Kalau bahasa sekarang itu memiliki integritas yang sangat tinggi itu.
Nah, orang yang memiliki integritas itulah sebenarnya orang yang dicari-cari. Ya, kan sulit ya hari ini katanya sih mencari orang yang memiliki integritas tinggi itu sudah sangat langka lah gitu. Tapi menurut saya masih banyak. Karena betul dalam kehidupan itu pasti terjadi yang seperti ini. Nah, hikmahnya mengatakan dalam sekelompok orang-orang yang jahat masih ada orang baik. Dalam sekelompok orang-orang baik masih ada yang jahat. Ya. Oleh karena itu saya yakin sekali masih banyak orang-orang yang jujur, yang memiliki integritas yang sangat tinggi. Dan orang-orang yang menjunjung integritasnya, orang-orang yang hari ini dengan integritas yang tinggi, maka sebenarnya itulah guru kita. Itulah sebagai orang yang kita condongkan, yang nanti akan kita mintai pendapat-pendapatnya, yang nanti akan kita jadikan sumber atas segala masalah-masalah yang ada. Ini orang jujur. Ya. Orang jujur itu bagai mata uang yang berlaku di mana-mana. Jadi orang jujur. Jadi kejujuran itu adalah dua keping mata uang yang sama persis atas bawah yang berlaku di mana-mana. Maka sayang kalau kita nggak jujur gitu. Kalau kita ini pura-pura jujur gitu, pura-pura jujur bisa, tapi saya yakin nggak lama juga akan ketahuan. Jadi sepandai-pandai kita membungkus hal yang busuk, satu saat ketahuan juga. Namun kalau kita betul-betul jujur, maka insya Allah kita akan menjadi soko gurunya di sana, akan menjadi tauladannya di sana, dan akan menjadi orang yang memang dirindukan oleh orang banyak. Itu kejujuran yang sangat luar biasa. Nah, orang yang jujur itu pasti memiliki prinsip dan konsisten. Jadi dia akan mengatakan kalau saya janji hari ini jam segini konsisten banget. Dia akan berpikir bahwa saya harus konsisten, saya harus profesional. Ini orang-orang jujur. Jadi ukurannya adalah ketika kita janji saja sudah melenceng dari apa yang kita katakan. Itu kan kita tidak jujur. Kata-kata kita kan tidak sesuai dengan apa yang kita perbuat. Mestinya apa yang kita katakan itu sama persis dengan apa yang kita perbuat. Ini orang jujur. Jadi punya prinsip yang luar biasa dan konsistensi yang sangat luar biasa orang jujur itu. Dan saya katakan bahwa kejujuran itu ternyata bagai mata uang yang berlaku di mana-mana. Ayo kita mulai jujur aja gitu. Sekalipun banyak kekurangan, sekalipun banyak sesuatu yang mungkin akan menghalangi kita, tapi dengan jujur itulah kita akan menjadi orang yang tentu luar biasa. Dan kalau kita jujur, maka di sana ada balance-nya. Kita dihormati banget. Kita dicari-cari, kita dirindukan. Itu orang jujur. Jadi mulailah mitra, hari ini kita belajar bagaimana menjadi orang yang jujur gitu. Jadi jangan menjadi orang yang pelintat-pelintut, yang menjadi orang yang suka ngomong tapi kenyataannya tidak seperti itu. Kita juga harus jujur terhadap diri kita sendiri. Sayang ketika kita ini sering berbohong terhadap diri kita. Kalau kita berbohong terhadap diri kita, apalagi dengan yang lain gitu. Jadi ini yang terjadi akhirnya kepura-puraan, terjadi akhirnya kemunafikan begitu. Karena apa? Kita sering mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Hari ini kita mulai, kita harus menjadi orang yang jujur. Karena menjadi gigih ini ternyata harus ada kejujuran di dalamnya. Dalam hal apapun kita jujur. Kita yakin bahwa kita mampu, kita bisa. Tergantung niat kita aja. Karena kita memang luar biasa. Namun saya yakin begini, ketika kita jujur, kita ini bagai mata uang yang berlaku di mana-mana. Dan itulah hebatnya orang jujur. Orang jujur itu pada endingnya akan mudah sekali. Endingnya akan dipercaya orang banyak. Dan pasti yang menjadikan kita sukses adalah karena tadi kejujurannya. Yakin bisa mitra ketika kita niat menjadi jujur. Jadi janganlah kita menjadi orang yang seenak-enak gitu. Kalau kita jualan pun ya kita akan pilihkan yang mana yang paling baik, mana yang sedang, mana yang sederhana. Jadi jangan kemudian membohongi orang, karena nanti tidak akan laku jualannya. Contoh begini, contoh sangat bagus sekali. Tapi itu mungkin promosi. Kita lewat, ada mobil dengan memajang pepaya, kemudian di sana tertulis harga Rp5.000 gitu. Wah, semua orang tertarik dengan harga itu dan dengan lihat, pepaya segitu besar hanya Rp5.000. Dan ternyata ketika kita datang dan tanya, ini berapa Mang? 15.000. Nah ini sebenarnya sudah tidak enak gitu ya. Nah jangan seperti itu. Jadi ternyata ada yang 5.000 tapi ya yang tidak dipajang gitu. Yang dipajang adalah yang mahal-mahal. Kalau kita caranya seperti itu, betul sepintas menarik orang. Tetapi ketika kemudian terjadi transaksi,
bisa jadi berhasilnya hanya sekian persen. Karena merasa kecewa gitu. Tertulis besar-besar harganya 5.000, ternyata harganya 15.000. Nah, ini jangan yang seperti itu. Kita ini menjadi orang yang sebenarnya ingin sekali bahwa kita mengayomi orang lain, bahwa kita membuat manfaat pada orang lain, bahwa kita membahagiakan orang lain. Maka seadanya. Sekalipun mungkin di awal orang tidak akan mengatakan kita luar biasa. Namun seiring perjalanan waktu, orang jujur itu orang yang paling luar biasa. Dan itu justru dicari-cari oleh orang banyak, dirindukan oleh orang banyak karena kejujurannya. Yang kelima, wah luar biasa mitra ini, yang 8K menjadi gigih dalam bekerja itu isinya luar biasa sekali. Yang kelima adalah kearifan. Ini. Jadi ternyata kita juga harus arif dan bijak. Orang gigih dalam bekerja itu tidak sewenang-wenang, tidak semau gue. Dan dia betul-betul arif bijak dalam memutuskan sesuatu. Jadi tidak karena saya adalah atasannya, lalu saya seenak-enaknya, tidak seperti itu. Ini ada kaitannya dengan kejujuran tadi. Maka ketika kita berbicara kearifan, ya kita perlu menjadi orang yang arif dan bijak gitu. Nah, kalau kita tidak arif, menjadi pemimpin yang tidak arif, maka nggak bisa ngomong, nggak bisa melead, nggak bisa bekerja sama, karena arogan kan timbulnya gitu. Kan lawan dari arif bijak itu arogan. Tapi kalau kita arif, yang ada adalah pasti asah asih asuh, saling mengisi kekurangan dan saling memberi kelebihannya. Ini bagus banget. Sepertinya kita harus seperti itu, menjadi orang yang arif. Jadi asah asih asuh gitu. Jadi tidak ada hal yang pada akhirnya akan merugikan orang lain, karena saling mengisi. Kekurangannya apa, yuk kita asah bersama. Kemudian kelebihannya apa, yuk kita asih bersama gitu. Kita berikan bersama. Terus apa? Kita saling asuh, saling ngomong lah. Jadi yang ada adalah kehormatan yang sangat luar biasa. Dan ketika itu terjadi dalam satu wilayah kantor katakanlah, maka kita merasa di situ ada ya, yang saya katakan tadi, diewongkan gitu. Ya, merasa dijunjung tinggi harkat martabat kita. Dan yang ada apa? Ya kita tentu menghormati. Karena sesungguhnya bahwa ketika kita menghormati orang lain itu, sejatinya kita menghormati diri kita sendiri. Itu jangan salah. Ketika memberikan sesuatu kepada orang lain, sejatinya kita menghormati diri kita sendiri. Jadi kalau kita nggak berpikir ke situ, maka yang ada adalah orang mengatakan pelit gitu. Orang mengatakan istilahnya itu hitung-hitung ya, itu jangan yang seperti itu. Kita ini adalah orang-orang yang arif, yang bijaksana. Apalagi di 4 tadi adalah orang yang jujur. Bayangkan mitra dari awal tadi, ada tekun, ada gigih, ya, ada kejujuran, kemudian ada kearifan. Wah, kayaknya kalau ini semua ada di dalam jiwa kita, maka yakin sekali kita ini sudah sukses 70%. Kalau orang mengatakan kan kita sudah sukses 60%. Dengan ditambah seperti itu, kita sudah 70%. Jadi nyari 30% lagi, kelebihannya lagi gitu ya. Nah ini kearifan. Nah, arif itu sangat-sangat mestinya ini menjadi perilaku yang sehari-hari kita lakukan dimanapun kita berada gitu. Jadilah kita arif gitu. Jadilah kita orang yang bijak gitu. Jadi kita akan memutuskan sesuatu pun dengan arif dan bijaksana. Dan itu semestinya ada pada diri kita, ada pada diri mitra, dan kita mampu yang seperti itu karena kita memang luar biasa. Dan tinggal niat kita, saya katakan tinggal niat aja. Kalau kita meniatkan diri kita untuk menjadi orang yang arif dan bijak, maka bisa kita akhirnya menjadi orang yang arif dan bijak. Kalau kita niatkan bahwa kita harus jujur, maka bisa kita menjadi orang yang jujur. Kalau kita niatkan kita menjadi orang yang tekun, maka bisa kita menjadi orang yang tekun. Begitu pula menjadi orang yang gigih dan seterusnya. Maka kita akan menjadi orang seperti itu. Semua tergantung pada diri kita karena kita adalah aktornya. Semua ada dalam diri kita, tidak kemana-mana, tidak lari ke sini, tidak lari ke situ, karena ada semuanya dalam diri kita. Dan kitalah yang bisa menganalisis diri kita sendiri. Kitalah yang bisa mengajak diri kita. Maka kan hikmah mengatakan, kalau kita paham terhadap diri kita, maka kita akan mudah mengatur diri kita sendiri. Sayangnya terkadang kita nggak paham diri kita sendiri. Kita nggak memahami itu. Terus saya ini siapa sebenarnya? Saya ini
Apa sebenarnya itu? Sehingga yang terjadi adalah ketidakseimbangan. Dan yang terkadang endingnya itu penyesalan yang luar biasa. Dan mungkin memang proses. Mungkin saya pun alami yang seperti itu. Semua adalah proses. Menjadikan orang yang bijak pun proses. Menjadikan orang yang tekun proses. Menjadikan orang yang mengukur lifestyle-nya, cara hidup dari kerja kerasnya juga proses. Semuanya butuh proses. Dan kalau kita menikmati prosesnya, maka semua akan bisa terlewati dengan baik. Orang-orang yang bijak itu mengatakan proses itu sebenarnya seni. Tapi sebagian kita mengatakan proses ini pahit banget. Itu. Dan bahkan bisa jadi dalam prosesnya itu nggak nyampe. Hanya sampai di situ berhenti. Padahal ketika kita paham itu, bahwa proses adalah seni, mestinya kita bisa meraih sesuatu yang kita impikan. Kita bisa menjadi orang yang paling gigih dalam bekerja. Gitu. Kenapa? Di sana terjadi proses yang menyenangkan kita. Jadi proses itu seni. Jangan anggap bahwa proses itu sebuah malapetaka kalau kita mendapatkan prosesnya tidak enak ya. Tapi kita bisa belajar dari apa yang kita dapatkan. Karena kita menginginkan kepahitan yang mungkin saat ini kita inginkan. Gitu. Kita menginginkan kepahitan yang saat ini kita inginkan. Karena apa? Dengan pahit itu tinggal menunggu manisnya. Jadi ini kan seimbang. Artinya ketika kita hari ini terus bermanis-manis terus, ya tinggal nunggu pahitnya gitu. Tapi kalau kita berpahit-pahit terus, tinggal nunggu manisnya. Jadi hikmah mengatakan bahwa di sekelompok orang-orang yang baik masih ada orang yang tidak baik. Di sekelompok orang-orang yang tidak baik masih ada orang baik. Maka itu terjadi. Kalau proses kita adalah pahit dan pahit terus, suatu ketika terjadi manis. Gitu. Tapi kalau mungkin prosesnya manis-manis dan manis, bisa jadi suatu ketika terjadi pahit. Gitu. Jadi keseimbangan ini memang perlu sekali untuk kita ya. Apapun yang kita putuskan, apapun yang kita hari ini alami, sebenarnya jadikanlah itu pembelajaran yang paling indah buat kita. Ada orang mengatakan kita tua, kita berumur, namun hanya mengalami, ya, tidak berpengalaman gitu. Tapi cobalah kita mengalami sekaligus berpengalaman. Siapa sih orang yang berpengalaman itu? Orang yang berpengalaman adalah orang yang mau mengambil hikmah dari apa yang kita kerjakan di masa lalunya. Ya, saya sering sekali melihat orang-orang yang saat ini sukses besar. Saya melihat dari YouTube mereka, dari mungkin Mata Najwa, dari Kick Andy, dari Satu Jam Bersama si A. Ternyata dulu luar biasa pahitnya. Dan hari ini luar biasa hebatnya. Ini sebuah gambaran bahwa nyata ketika kita mengalami pahit dan pahit hari ini, maka insya Allah tinggal manisnya gitu. Namun ketika kita mungkin bermanis-manis hari ini, ya tinggal pahitnya. Jadi seimbang banget lah. Ini yang kita dapatkan. Kalau mitra senang membuka-buka YouTube orang-orang yang hari ini hebat, itu ternyata diawali dari sebuah struggle, perjuangan yang tidak kecil. Bahkan ada seorang penyanyi yang dulu sampai jatuh pingsan di jalan karena nggak makan, karena nggak minum, karena memang nggak ada uang sama sekali. Tapi sekarang, wah luar biasa sekali dan boomingnya nggak kira-kira. Nah, gambarannya betul kata hikmah mengatakan, semakin kita tarik ketapel ke belakang, itu maka batu yang akan kita buang ke depan semakin cepat melesatnya. Itu betul sekali. Jadi kalau kita terus ke belakang, paling belakang atau di titik paling nol, maka kita akan mendapatkan mungkin ya titik kita paling tinggi seperti itu. Ya tinggal bagaimana kita ini menjadi orang yang seperti itu. Karena semua adalah pilihan kita. Ya, kita harus paham bahwa suatu saat saya harus menjadi orang yang paling atas. Ya. Suatu saat. Dan suatu saat kita, kalau kita ini berada di paling bawah, berarti saya akan mengatakan saya harus menjadi orang yang paling atas. Gitu. Nah, apakah ada cita-cita menjadi yang paling bawah? Saya kira nggak ada. Tapi bisa jadi ya, terjadi yang seperti itu. Namun gambaran lain yang kita lihat lagi, kalau kita melihat pengusaha yang luar biasa juga, almarhum Bob Sadino. Bayangkan kemana-mana dengan hanya memakai celana pendek seenaknya, mau ketemu siapapun seperti itu. Itu menggambarkan betapa merdekanya saat dimana ia hari ini mendapatkan sesuatu yang memang ia inginkan dibandingkan dulunya gitu. Jadi itu gambaran-gambaran yang menyatakan bahwa saya ini sudah bebas banget. Saya ini sudah financially free. Maka saya
sesuka-suka saya gitu. Nah, ini gambaran nyata. Ya, jadi kalau kita terus dan terus menjadi orang yang tertekan, menjadi orang yang work under pressure, juga sebenarnya termasuk merugi. Ya sekalipun mungkin kalau saya katakan ya sudah bagaimana lagi kan gitu ya. Padahal mestinya seperti apa yang kita inginkan. Kita harus menjadi orang yang memang betul jangan terjajah lagi, menjadi orang yang bebas, menjadi orang yang free. Dan kalau kita lihat juga video dari Ibu Menteri Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani, itu menggambarkan betapa di Amerika itu orang bisa memanfaatkan aset sekecil apapun sehingga bisa refresh gitu ya, bisa refreshing, bisa smile dengan lebar gitu. Tapi sementara di Indonesia kan belum sampai seperti itu. Jadi belum sampai orang memanfaatkan aset yang ada semaksimal mungkin lah. Itu digambarkan oleh beliau bahwa mestinya kita adalah orang-orang yang seperti itu ya. Kalau saya sangat setuju sekali, kita mulai memanfaatkan aset kita yang kita miliki, termasuk diri kita ternyata kan aset yang sudah luar biasa sekali. Dan bahkan para ahli di bidang inspirator dan motivator mengatakan kita ini sudah sukses 60%. Jadi karena kita sudah sukses artinya ya kita sudah punya aset yang luar biasa dan tinggal mengembangkan lagi untuk mendapatkan yang lebih. Dan di antaranya adalah tadi menjadi orang yang gigih dalam bekerja. Nah, yang keenam mitra, setelah kita 5 lewati, yang keenam adalah nih, kecepatan kerja. Nah, ini juga merupakan sebuah kebutuhan bagi kita. Kenapa kita harus mampu menyelesaikan pekerjaan dengan cepat? Ya, supaya membuang tadi 2M itu, menunda dan malas gitu. Jadi kalau kita orang yang bisa memiliki kecepatan kerja atau orang yang mampu, orang yang bisa melakukan sebuah tugas, mungkin beberapa tugas jadi sekaligus dan cepat selesai, bisa mengefisienkan waktu. Nah, bisa jadi di antaranya adalah kita orang-orang yang ingin menggapai kesuksesannya gitu. Nah, disinilah kita dituntut untuk bisa bekerja secara efisien pada situasi kondisi apapun. Nah, kita coba melihat diri kita, apakah kita betul sudah menjadi orang yang kecepatan kerjanya itu maksimal? Apakah kita sudah benar menjadi orang yang bisa menyelesaikan tugas-tugasnya mungkin sebelum limit waktunya? Nah, ini perlu kita miliki yang seperti ini. Jadi menggunakan waktu efektif dan efisien. Kadang-kadang ada tugas sedikit saja bisa jadi selesainya sekian jam. Ada yang seperti itu. Jadi sayang sekali ketika kita harus seperti itu. Oleh karena itu orang-orang yang hebat, orang-orang yang gigih adalah ketika ia memiliki kecepatan kerja. Ia akan menyusun waktunya sedemikian rupa sehingga akan terus terlewati dengan baik. Jadi time managementnya bagus sekali. Dan biasanya orang yang seperti ini adalah orang-orang yang tidak cepat puas. Karena apa? Karena ia masih berpikir bahwa saya harus mengerjakan yang lain dan yang lain terus. Jadi mestinya kita miliki yang seperti itu. Janganlah kita menjadi orang yang cepat puas gitu. Ini ada satu cerita yang nyata dan bagus sekali. Ada orang yang baru saja di swab ya, di rumah sakit dan ia negatif. Ia bangga sekali dengan itu. Berkali-kali ia mengatakan pada teman-temannya bahwa saya itu nggak kena COVID. Saya ini hasil tesnya. Tapi jangan salah, hanya beberapa saat setelah itu ia batuk-batuk. Kemudian besoknya datang lagi ke rumah sakit yang sama dan ingin di-swab kembali, ternyata sudah positif. Nah, ini salah satunya. Kenapa cepat puas itu? Mestinya tidak cepat puas. Tetap kita berupaya. Mungkin tetap tidak harus terlalu bangga, terlalu gembira, terlalu senang kemudian lepas masker. Nah, ini salah satunya ya. Jadi kalau kita hari ini sukses pun, mestinya kita tetap membumi gitu. Kita tetap ingin sekali ada sukses kedua, sukses ketiga, sukses keempat, dan seterusnya gitu. Jadi tidak cepat puas ketika orang memiliki kecepatan kerja. Karena dia berpikir bahwa setelah selesai ini saya akan menyelesaikan yang lain. Setelah selesai ini masih ada yang lain yang harus saya kerjakan. Terus seperti itu. Ini orang-orang yang hebat yang memiliki kecepatan kerja. Nah, kita harus miliki. Saat ini adalah waktu yang tepat untuk kita untuk bisa yang seperti ini. Nah, bagaimana ya dengan
gigih dalam bekerja? Iya, karena kita orang gigih, ternyata kita harus memiliki kecepatan kerja. Atau kita bisa mengatur waktu sedemikian rupa sehingga kita waktunya akan efektif dan efisien. Nah, sudahkah mitra seperti itu? Nah, kita coba mitra coba membayangkan, mitra coba melihatnya, mitra coba menganalisa apakah mitra sudah mengerjakan yang seperti itu. Karena sungguh kalau belum, berarti saat sekarang adalah saat yang tepat kita ingin menjadi orang yang menggunakan waktunya dengan efektif dan efisien. Biasanya kalau saya katakan kita rancang dulu, mungkin di malam harinya, esok pekerjaan saya apa saja, kemudian saya istirahatnya jam berapa, kemudian pulangnya jam berapa, terus kemudian berapa jam saya harus mengerjakan sesuatu itu. Maka ketika kita menyusunnya, kemudian kita memprioritaskannya, saya yakin sekali yang terjadi adalah waktu akan sangat efektif dan efisien, tidak terbuang-buang. Termasuk umpamanya kalau kita ketemu klien atau ketemu customer, kita akan membatasi waktu. Sebelumnya kita bisa berkata atau mengatakan sesuatu kepada customer kita atau klien kita bahwa kita akan bicara mungkin 30 menit, ya, mungkin 40 menit, ya, sehingga tidak kemana-mana gitu. Nah, ini orang-orang yang seperti ini itu luar biasa banget. Dan dia akan berpikir bahwa saya harus betul-betul memaksimalkan waktu yang ada di jam kerja saya. Gitu. Nanti setelah itu kan ada juga jam istirahat, ya, atau jam istirahat full sore harinya. Nah, itu juga mungkin akan diatur kembali sampai esok harinya, sehingga tidak ada waktu sama sekali yang terbuang atau yang tersisa. Kita ini diberi waktu yang sama, 24 jam sehari, tapi ada yang bisa memanfaatkan waktu dengan baik, ada yang bisa menghasilkan dengan sangat besar sekali, ada pula yang sama sekali tidak menghasilkan. Nah, kenapa? Karena mungkin yang tidak menghasilkan inilah yang belum tahu bagaimana cara memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Nah, mitra, kali ini kita punya kesempatan nih untuk bisa menyusun waktunya sebaik-baiknya, berapa jam sehari kerjanya, umpamanya 10 jam, dimulai jam berapa sampai jam berapa, mulai kita atur. Nah, dan kalau kemarin kita mengatakan bahwa masih ada 2 jam atau 3 jam di luar jam kerja, kita investasi. Nah, investasinya apa juga terserah mitra semua ya, karena saya yakin mitra paham betul dan masing-masing kita pasti berbeda dalam berpikir investasi. Nah, disitulah kita dituntut untuk menjadi orang yang kreatif gitu. Jadi kreatif, inovatif. Kalau kita nggak kreatif juga akan masalah besar, mitra. Kalau kita nggak kreatif hari ini, wow, bisa jadi stuck. Dan kalau kita hanya mengharapkan satu hal, ini berat sekali. Maka yang terbaik, milikilah income dari berbagai jalan. Nah, apakah bisa? Bisa sekali, sangat bisa sekali. Jadi ada orang yang berpikirnya, saya kan sudah kerja dan saya sehari-harinya kerja di situ. Income saya dari situ. Ini yang dikatakan kemarin di diagram E, itu yang orang yang paling berbahaya. Padahal ketika kita di E bisa kita ciptakan income yang lain. Maka mestinya kita ini bijak bahwa kita harus mendapatkan income dari beberapa sudut gitu. Bukan hanya dari satu saja. Nah, kalau yang terjadi itu, wah, kita cerdas sekali dan kita bahagia sekali. Tapi kalau hanya satu dari situ, akhirnya nggak cerdas. Yang ada adalah malah kening kita ini mengkerut terus. Gitu. Boro-boro bisa tersenyum gitu ya. Jadi orang siapa sebenarnya yang bisa tersenyum kan? Ada pertanyaan seperti itu. Orang yang bisa tersenyum itu orang yang punya uang katanya seperti itu. Bisa jadi diantaranya seperti itu. Bisa jadi. Tapi tidak semuanya. Tergantung kepada individunya. Tapi kalau saya katakan dengan uang ya kita sekalipun tidak menjadi sebuah katakanlah raja itu. Orang bilang uang itu rajanya bukan seperti itu. Uang itu sebagai alat bayar kita. Namun kalau kita memiliki dengan ya cukuplah katakanlah cukup, maka yang ada adalah ya smile, ya ketenangan kan gitu ya. Karena kita ini tidak jauh dari itu juga. Ya. Untuk segala hal masalah-masalah pun bisa diselesaikan dengan yang namanya uang. Nah itu mitra yang insya Allah terus kita pelajari sehingga kita menjadi orang-orang yang hebat. Yang ketujuh sekarang, nah, yang ketujuh adalah ini. Kalau kita melihat ke sini, apa ini? Kita tadi sudah mengatakan gigih dalam bekerja. Nah, kemudian ada di sini ini salah tulis sebenarnya. Kita menjadi keteladanan. Ya. Sebenarnya ada nanti di dalam keteladanan di bawahnya itu ada ketelitian. Semestinya ada keteladanan nih. Ada ketelitian, kemudian keteladanan.
kita mesti menjadi orang yang betul-betul menjadi sumber. Orang yang menjadi teladan itu, orang yang diteladan itu pasti dia memiliki ketelitian yang sangat. Nah, ini ada ketelitian, kemudian ada keteladanan. Tapi yang mestinya kita ini yang pertama adalah menjadi teladan dulu. Kemudian kita mengarah kepada ketelitian. Nah, menjadi orang yang gigih itu dalam bekerja, itu di dalamnya adalah memiliki ketelitian yang sangat. Dan orang yang teliti itu hampir tidak pernah salah, hampir tidak pernah. Tapi pasti ada salahnya lah. Ya, dalam pekerjaan terkadang kita juga ada kekeliruan. Nah, kenapa kita harus memiliki ketelitian? Agar kita menjadi teladan betul bagi orang lain. Oh, ternyata kalau dia bekerjanya betul-betul teliti. Ya perlu kita contoh kalau seperti itu. Jadi teladan lah. Jadi teladan itu menjadi contoh. Orang-orang yang punya ketelitian ini condong kepada prioritas. Dia memiliki prioritas yang sangat tinggi. Dia memiliki prioritas untuk mengerjakan mana yang didahulukan, mana yang belakangan. Jadi tidak semau-mau. Oh, ini yang harus dahulu. Ini yang harus nomor 2, ini yang nomor 3. Ini ketelitian. Tapi saya katakan tadi ya, jadi tidak hanya ketelitian tapi keteladanan. Dari ketelitian bisa membentuk keteladanan. Nah, orang-orang yang jadi teladan itulah yang pada akhirnya diangkat secara aklamasi oleh orang lain untuk menjadi mungkin ketuanya, mungkin gurunya, mungkin advisernya. Kalau dia itu kerjanya teliti banget dah. Saya ingin mencontoh dia gitu. Jadi oleh karena itu dalam ketelitian itu ada keteladanan gitu. Saya akan mencontoh dia. Cara kerja dia memang hebat. Oh, nggak bisa main-main dengan dia. Dia itu orangnya teliti banget tuh. Pasti akan diteliti satu persatu. Nah, inilah ketelitian, mitra. Jadi yang ketujuh adalah ketelitian plus keteladanan gitu ya. Ini harus kita miliki juga agar kita menjadi orang yang di dalamnya gigih dalam bekerja. Dan orang-orang yang memiliki ketelitian ternyata orang-orang yang suka dengan prioritas. Dia akan prioritaskan mana ini yang awal, mana yang nomor 2, nomor 3. Dia akan berpikir seperti apa nanti akhirnya. Ada istilah thinking the end in mind. Jadi berpikir akhirnya kayak apa gitu. Nah, ini orang-orang hebat, mitra, kalau kita bisa menjadi orang yang teliti ya, kemudian menjadi teladan bagi yang lainnya. Jangan sampai kita ini tidak pernah teliti dalam satu hal. Kita mesti teliti banget lah. Ini pekerjaan-pekerjaan ada saya lihat orangnya hebat banget dalam mengerjakan sesuatu, tapi kurang teliti sehingga harus kerjanya 2 kali. Ya? Kerja ini semestinya itu udah bagus banget nih. Tapi sayang ada karena kurang teliti sehingga ada kesalahan-kesalahan yang justru menonjol begitu. Akhirnya pengulang lagi. Ternyata ketelitian tadi menimbulkan keteladanan. Ketelitian membawa kita menjadi orang yang akan dicontoh oleh orang lain. Jadi kalau kita teliti dalam bekerja itu jadi omongan yang positif banget. Oh, itulah saya mau contoh seperti si Ani, luar biasa telitinya dalam bekerja dan dia gigih gitu meneliti sesuatu. Maka dari itu, mitra, jangan sampai tidak menjadi orang yang tidak memiliki ketelitian dalam sebuah pekerjaan. Jadi ada istilah kalau kita mengerjakan sesuatu maka lihatlah lagi itu diulang-ulang kita lihat sehingga kalau ada sesuatu yang mungkin belum pas bisa diperbaiki lagi. Itulah orang-orang teliti. Kadang-kadang kita sembrono, kita sudah yakin saja ternyata ada sebuah kesalahan gitu. Dan ketelitian tadi sejajar dengan atau menimbulkan atau berefek kepada keteladanan. Jadi ketelitian dan keteladanan itu mesti dijadikan kepentingan bagi kita, mesti dijadikan sebuah kebutuhan bagi kita. Nah, yang terakhir, mitra, kita ada yang terakhir kompetensi. Nah, ini kompetensi itu setelah ternyata kita berkarya, setelah kita mengerjakan, setelah kita banyak belajar, maka ada yang namanya kompetensi. Jadi kemampuan kita, baik soft skillnya maupun hard skillnya, kita terasah terus. Kita akan memiliki kompetensi. Kan nggak mungkin sekali kita menjadi orang yang ditiru karena tidak punya kompetensi. Gitu. Nggak mungkin lah. Ya, karena kita memiliki kompetensi dalam satu hal, kemudian orang mengatakan, saya akan berguru sama dia. Saya akan berguru sama beliau. Gitu. Saya akan meniru beliau. Beliau itu luar biasa. Dia memiliki kompetensi yang sangat tinggi terhadap A, terhadap B, terhadap C. Gitu. Nah, ini kompetensi yang terakhir ternyata, mitra. Jadi dengan mengasah soft skill terus-menerus, dengan mengasah hard skill
terus-menerus, maka timbullah kompetensi yang sangat luar biasa ini. Pengetahuan dan keterampilan itu bisa jadi sejajar, karena ada orang mengatakan saya dapat seperti ini dari praktek aja, bukan dari belajar teori. Ternyata mitra, sesuatu yang hari ini kita praktekkan itu timbulnya dari sebuah teori. Ini teori, memang teori dan praktek itu harus sejajar, harus terus saling menunjang. Jadi tidak bisa hanya praktek saja gitu, nggak mungkin. Karena apa? Kalau kita praktek kan pasti ada nama-namanya. Umpamanya kita membongkar mesin motor katakanlah, kan ada businya, ada lain-lain lah. Yang ada di dalam motor ada bautnya, ada oli, ada segala macam. Nah itu kan harus dilalui dengan sebuah teori. Ya, teorinya seperti itu. Kalau ini motor ini olinya ini, kalau ini bautnya seperti ini, kalau ini mesinnya begini, atau mungkin kalau ini harus begini. Nah itulah. Jadi kalau kita mengatakan bahwa kita pintar hanya karena praktek, ya tidak sepenuhnya benar. Jadi pasti seiring dengan teori. Nah, dengan kompetensi ini, kalau kita di sekolah itu ada yang namanya kompetensi inti itu, atau kompetensi dasar, itu ada pengetahuan dan keterampilan gitu. Yang betul, setelah kita tahu ya dari pengetahuannya belajar, kemudian kita praktekkan menjadi sebuah keterampilan gitu. Nah ini kompetensi ini justru akan membuat kita menjadi orang yang siap dengan kompetisi gitu ya. Siap dengan kompetisi, siap melawan siapapun yang ingin kompetisi dengan kita gitu. Karena apa? Karena kita memiliki kompetensi yang tinggi. Kalau kita sudah memiliki kompetensi, kita siap, kita ready. Oleh karena itu kita cakep lah gitu. Kita tinggal berkompetisi dengan yang lain gitu ya. Dan saat ini adalah yang kita inginkan, di samping kita memiliki kompetensi, kita mesti mahir gitu. Karena sungguh kalau hanya bisa juga akhirnya rata-rata. Yang kita perlukan adalah kita harus mahir. Dan dengan kompetensi ini kita terus mengasah tadi soft skill, hard skillnya. Kemudian kita latihan sehingga menjadi terampil sekali. Ya, maka yang ada adalah mahir gitu. Dan kalau kita sudah mahir, apapun akan mudah diraih. Dan ternyata mitra, kalau kita mahir itu nilai plus bagi kita gitu. Jadi tidak sekedar bisa, karena kita mahir. Tidak sekedar bahwa saya mampu ini gitu, tapi ternyata mahir banget. Orang mahir itu lincah lah. Orang mahir itu menggerakkan sesuatunya pasti berbeda dengan orang yang hanya pintar gitu. Berbeda dengan orang yang tidak mahir. Maka itu apapun mesti kita mahir. Dari mahir dari mana? Dari pintar tadi, mampu plus latihan, sehingga kita menjadi mahir. Dan saat ini yang dibutuhkan adalah kemahiran seseorang untuk segala hal atau sesuatu. Demikian mitra, itu 8K yang kita share menjadikan diri kita adalah orang-orang yang gigih dalam bekerja. Dan mudah-mudahan menjadi pembelajaran sehingga kita menjadi orang yang betul-betul gigih, serta kita ingin bahwa ke depan itu memiliki satu goal yang ingin kita ciptakan. Sebagai closing statement mitra, janganlah menjadi orang yang pasif, tapi aktiflah. Kemudian mari kita buka potensi yang kita miliki yang dahsyat ini untuk mendukung kehidupan kita, sehingga kita akan menjadi orang yang di atas rata-rata gitu. Sayang kalau kita punya potensi hanya kita tidurkan, atau bahkan orang lain mengatakan kita ini kok memiliki potensi tapi mati gitu. Nah, hari ini adalah kesempatan kita untuk bagaimana kita bisa membuka potensi dahsyat yang kita miliki untuk mendukung kehidupan kita. Kalau saya katakan di kemarin itu, apa yang kita sukai mulai kita kembangkan. Kita latih terus, kemudian kita kembangkan. Bisa jadi disitulah passion kita. Bisa jadi itulah potensi yang dahsyat yang akan kita kembangkan jauh ke depan. Maka milikilah satu untuk kita kembangkan. Coba mitra analisa lagi apa yang kita disukai, apa yang paling disukai kemudian kita kerjakan, dan kemudian kita latih terus. Bisa jadi itulah potensi dahsyat kita yang akan mendukung kehidupan kita. Semoga semua kita adalah orang-orang yang betul-betul memanfaatkan potensi yang diberikan Allah pada kita, sehingga kita menjadi orang yang luar biasa. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.